wabarakatuh. Selamat pagi mitra, senang sekali rasanya Larasati bisa menjumpai Anda. Salam sehat, salam bahagia, salam semangat. 104.4 FM Suara Banjarnegara, bahana informasi, budaya, dan hiburan. Dalam sajian Teropong Desa, gak bosan-bosan Larasati menghadirkan narasumber spesial. Kalau kemarin kita udah jalan-jalan sampai Umah Tahu Sumedang. Saat ini Larasati bersama Bapak Kepala Desa Tunggoro, tepatnya Bapak Tunggul Triwarsono yang sudah berkenan hadir untuk mengisi spesialnya acara kita nih di sajian Teropong Desa kali ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Larasati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak ya? sehat. Alhamdulillah sehat juga Pak. Meskipun di tengah pandemi seperti saat Ya, ini nggih Pak nggih, ya. tidak melunturkan semangat Laras dan juga Pak Tunggul nggih, Ya, Larasati betul. manggilnya. Ini untuk berbincang-bincang seputar keunggulan Desa Tunggoro. Itu merupakan ibaratnya tuh welcome drinknya Kabupaten Banjarnegara ya Pak ya. Betul. Ibaratnya Dari baru Jawa Timur. memasuki Kabupaten Banjar sudah disuguhkan dengan Desa Tunggoro Tunggoro. gitu. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak di tengah suasana yang alami sekali, natural ya. Dan juga pastinya tak lupa untuk mitra bisa menyimak untuk Teropong Desa di YouTube resmi kami di Suara Banjarnegara, kemudian bisa dilihat juga nanti di website resmi juga di http:/rspd.banjarnegara.go.id bersama Pak Tunggul nih. Mungkin bisa memperkenalkan sedikit profilnya Pak, untuk say hi juga mungkin kepada pendengar Suara Banjarnegara atau penonton YouTube kami. Monggo. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu. Perkenalkan, saya Tunggul Triwarsono, Kepala Desa Tunggoro. Tunggoro ini tepatnya di perbatasan kabupaten antara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Oke. Kalau dari ibu kota kabupaten kurang lebih jaraknya 18 km. 18 km. 18 km. Ya kira-kira 40 menit. Sekitar 40 menit ya Pak ya. kalau dari sini ke kota Banjarnegara. Oke. Lebih dekat ke Wonosobo. Wonosobo ya Iya. Pak nggih. Yaitu makanya Larasati tadi bilang welcome drink nggih Pak nggih Iya, betul. ibaratnya ya, karena baru kita masuk Kabupaten Banjar sudah ketemu dengan Desa Tunggoro. Nah, ini kalau tadi sudah sekilas dari profil dari Bapak Kepala Desa nih, Pak Tunggul. Lah, kira-kira kalau profil Desa Tunggoro itu sendiri, Pak, bisa diceritakan seperti apa? Iya. Monggo. Tunggoro ini secara umum pertanian, Mbak. Pertanian Makanya, iya. agraris ya Pak ya, Agraris, berarti ya? betul. Jadi penduduknya kebanyakan itu mencari pencahariannya itu di sawah dan kebun. Oke, Di sini, petani nggih. Karena di sini jauh dari laut sih ya. Oke, betul. Pergunungan di Untuk bukit dan juga geografisnya. kita posisinya ini di bukit yang paling tinggi di Tunggoro ini. Oh, ini bukit paling tinggi Paling sekarang. tinggi. Oke, untuk setting saat ini ya Mitra Iya. ya. Sekarang Larasati lagi berada di bukit di area Tunggoro ini Iya, ya. betul. Tuh, kita kalau sebelah utara perbatasannya itu dengan Sungai Serayu, Sungai-sungai sebelah Serayu. timur itu Desa Sawangan Kabupaten Wonosobo, dan sebelah atas ini sedikit sekali Nggih, ke situ kurang lebih berapa meter saja itu sudah masuk Desa Panawaren. Panawaren Iya, itu Panawaren. kabupatennya? Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten masih Banjarnegara. Masih Oke. Banjarnegara kalau ujung barat dari desa ini perbatasannya itu dengan Rendegan. Dengan kan. Dengan Rendegan. Oke. Kalau Desa Tunggoro kurang lebih 2030-an jiwa penduduknya untuk saat ini per tanggal 31 Agustus tahun ini gitu. Oke, jadi untuk secara geografi sendiri, kemudian untuk jumlah penduduk di Desa Tunggoro sendiri nggih Pak ya? Update terbaru gitu per Update terbaru, 31 per 31 Agustus Agustus. 2021. Nah, kemudian tadi juga sekilas sudah dijelaskan profilnya, memang karena kita agraris, ini banyak mata pencaharian penduduk dari perkebunan, Perkebunan dan kemudian petani. Oke, jadi untuk beras mungkin ya Pak nggih. Kalau perkebunan sendiri apa Pak Perkebunan biasanya? sendiri di sini salak, Mbak. Oh, salak. Salak. Oh, Cuman oke. sekarang Khas sudah Banjar. sudah beralih ke tanaman palawija. Palawija. Ya, palawija dan pisang sudah beralih ke situ karena salak yang dulu menjanjikan sekarang harganya kurang apa ya? Kurang bagus lah. Iya, gitu. betul. Jadi Nggih, petani beralih gitu. Kemudian dari unggulan sendiri di sini ada produk-produk dari usaha kecil menengah. Oke. Di sini yang khas sekali di Desa Tunggoro itu kelanting. Oh, kelanding. Nah, dari Jadi ketela ada itu, UMKM juga ya iya, Pak ya, banyak. Oh, dari ketela itu dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang itu masih. memang sudah khasnya Iya, Tunggoro khasnya sekali ya Tunggoro, Pak ya. iya. Iya, memang kalau di tempat Larasati masih jarang itu di Madukoro. Kalau di sini
sebenarnya salak gitu ya Pak Iya. ya, tapi memang harga yang mungkin kan naik turun ya Iya, Pak, betul, up betul. and down, jadinya para petani yang mungkin sudah ahlinya sudah banyak ya Pak ya Iya. di berbagai bidang gitu, tidak hanya di salak saja tapi juga bisa beralih ke palawija. Wah, oke, luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau tadi sudah dijelaskan juga jumlah penduduk kurang lebih di Desa Tunggoro itu sendiri nggih Pak nggih. Iya. Kalau pemerintahan desa kira-kira pola minimal atau maksimal ini kira-kira bisa dijelaskan berapa RT dan RW? Kita di sini sistemnya pola maksimal, Mbak. Nggih. Pola maksimal di sini. Kepala desa, kemudian ada kasih. Di sini dua unsur kewilayahan itu ada dua. Oke. Jadi kadus 1 dan kadus 2. Kebetulan Tunggoro itu hanya 2 kadus. Dua kadus saja. Kadus 1, kadus 2, kemudian ada 12 RT. Ada 12 RT. 12 RT di sini. totalnya, nggih. Jadi 2 RW dan 12 RT. RT, begitu. 2 RW dan 12 RT Nggih. ya, Pak, nggih. Dan menerapkan pola maksimal. Maksimal. Oke. Nah, kalau tadi sudah diulas oleh Pak Tunggul nih mengenai profil potensi desa seperti itu. Nah, kira-kira potensi desa yang amat menonjol dari Desa Tunggoro itu sendiri apa? Untuk ekonomi, mungkin budaya dan wisatanya. Iya. Kalau dari ekonomi kita masih mengacu kepada itu ya Mbak, UMKM. Oke. Kemudian dari pertanian karena banyak sekali sekarang anak-anak muda yang bergerak di UMKM. Itu juga sangat membantu sekali bagi masyarakat menyerap tenaga kerja walaupun tidak setiap hari produksi, tapi rutinitasnya itu ada. Nggih. Jadi terus ini ya Pak ya berkesinambungan Berkesinambungan, gitu ya. kesinambungan. Oke, untuk UMKM sendiri. Nah, kemudian kalau tadi kan sempat Pak Tunggul juga ulas bahwa kalau di Desa Tunggoro itu agraris petani. Betul. Ada nggak sih Pak, mungkin sedikit Pak Tunggul melihat, oh ini ada nih potensi dari anak-anak muda mau di bidang pertanian gitu. Kalau UMKM jelas lah ya, Iya, ibaratnya iya, anak iya. muda kepengen jadi entrepreneur, mulai bisnis. Tapi kalau ada nggak mungkin Pak Tunggul melihat keinginan anak muda untuk masuk ke pertanian seperti itu? Iya. Jadi kalau keinginan ada tapi tidak banyak. Oh, Tidak masih banyak. minatnya Kita mulai, ya Pak ya. kita sudah mulai beberapa kita ajak diskusi bagaimana kita belajar pertanian begitu. Jadi harapan saya itu kita itu menjadi pencipta pekerja. Nggih, nggih, nggih. Harapan kami seperti Jadi itu. bukan ikut orang tapi kita yang menciptakan Iya, sendiri ya Pak kita menciptakan harapannya. pekerja. Di samping untuk diri kita sendiri kita juga bisa membantu orang lain manakala itu dikembangkan. Oh iya, luar biasa. Jadi memang jiwa-jiwa anak muda tuh sekarang daripada ikut orang, ikut bos, mending jadi bosnya Ya, sendiri ya ya, Pak ya ya, sebenarnya. ya. Apalagi dengan usia-usia yang masih sangat produktif, Sangat produktif, ya. gitu ya, bisa dikembangkan. Nah itu tadi untuk UMKM nih. Nah kemudian kalau dari budayanya sendiri Pak, kalau di Tunggoro sendiri kira-kira potensi budayanya apa nih kira-kira Pak? Kalau di Tunggoro itu banyak sekali. Oh banyak ya Pak Banyak ya. sekali budaya. Dan pemerhati budaya itu luar biasa. Di Tunggoro ini karena kebetulan di sini juga ada pemerhati budaya yang mendapatkan penghargaan PPIP. Hanya satu orang di Jawa Tengah itu Bu Mulyani itu satu-satunya itu perempuan pemerhati budaya. Alhamdulillah dia mendapat penghargaan dari negara. Itu ya, merupakan sebuah aset yang luar biasa. Ini kebanggaan juga Iya, pastinya ya, kebanggaan Pak, bagi ya. kami sebagai warga Tunggoro dan itu juga terus ikut bergerak untuk pengembangan budaya. Salah satunya dari tinggalan luhur kami yaitu kuda kepang yang terus saya kembangkan, kita kembangkan bersama-sama itu. Kemudian kita belajar dari budaya Nusantara kita yaitu membatik. Oh Beliaunya iya, sebagai batik. penggerak batik ekoprint itu sudah luar biasa, bagus sekali. luar biasa, Ya. print Mulai dari kelompok batiknya yaitu Sekar Jagat. Sekar Sekar Jagat. Jagat ya. Kelompok batik ekoprint. Kemudian kalau dari budaya yang sudah berjalan rutinitas dari warga desa itu budaya 3 tahunan Mbak. Budaya 3 tahun. Budaya apa 3 itu, tahunan Pak? jadi Bisa setiap 3 dijelaskan? tahun sekali Desa Tunggoro ini mengadakan ruat bumi, Ruat bumi. yaitu pementasan wayang kulit. Ya, kemudian memunculkan produk-produk di desa ini kita pamerkan Potensinya begitu. seperti itu ya. Oh, dari berbagai itu ya wilayah di Desa Tunggoro ini. Nah, kemudian kalau untuk pelaksanaannya sendiri ruat bumi itu kan setiap 3 tahun sekali. Kira-kira kapan nih akan hadir lagi nih Pak? Kalau tahun ini? Tahun depan. Oh, tahun depan Tahun depan, 2022 ya. iya. Semoga pandemi juga sudah Sudah mangkir berakhir, ya, Pak, jadi ya. kita bisa melaksanakan rutinitas Ruat itu. bumi itu oke, tanpa ada yang pusing-pusing ini Iya, itu ya Pak betul, ya. Kalau betul. sekarang mungkin bisa dilaksanakan tapi pastinya dengan protokol Protokolnya kesehatan ketat, gitu dan itu ya. kan sulit kalau ruwet bumi kita memakai prokes itu kan sulit. Mas, virtual juga tak kira kurang
kurang ini Iya, ya, kurang mengena gitu iya, ya. kurang mengena di masyarakat. Oke. Pastinya juga merindukan tatap muka aja deh gitu iya, ya. iya. Yang langsung di situ ketemu banyak orang. Nah, kemudian tadi sudah diulas sedikit Pak Tunggul tentang budaya. Kira-kira kalau wisata sendiri nih, ini kan pastinya zaman sekarang ya Pak ya, banyak orang yang daripada wisata jauh-jauh kemana di Banjarnegara pastinya ada Tunggoro gitu. Kira-kira apa Pak? Tunggoro ini karena kita desanya di tepi Sungai Serayu, Nggih. banyak yang mulai start rafting dari Tunggoro. Gitu. Tapi karena pengemasannya, kemudian sarananya yang di sini kurang memadai, ini tetap kurang mendukung untuk kegiatan pariwisata itu, kegiatan rafting. Nah, kita mencoba untuk menggeser sedikit dari Sungai Serayu karena kita ketepatannya di perbatasan desa, perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Kita itu ingin bikin rest area tepatnya di eksterminal. Di situ nanti mengemas segala kegiatan, kemudian produk-produk kita tawarkan di situ dari UMKM gitu. Dan kita akan bikin tempat wisata yang lain dari yang lain di situ gitu loh. Jadi sambil beristirahat sambil wisata juga Iya, ya Pak ya. bisa. Cuci mata gitu habis capek perjalanan mungkin dari luar kota, baru masuk Banjar disuguhkan dengan wisata sekaligus di bisa untuk rest area ya Pak ya. Iya. Oke, ini idenya luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan. terwujud. Amin, amin. Padahal mungkin sebenarnya kalau rafting banyak juga untuk mitra mungkin di rumah yang sedang menonton acara ini mungkin suka yang menantang adrenalin gitu ya Pak ya. Bisa di Desa Tunggoro, tapi mungkin karena memang harus ada ini itu lebih lanjut lagi ya dikemasnya. Oke. Ngomong-ngomong soal budaya kemudian wisatanya nih Pak nggih. Potensi Desa Tunggoro kira-kira apakah pemerintah sudah mulai mendukung, ada dukungan-dukungan dari pemerintah untuk mendukung potensi desa yang sudah ada di Desa Tunggoro ini? Kalau dari pemerintah sendiri sudah Mbak, sudah. Dan ke tahun ke depan kita sudah mulai menyentuh untuk sarananya. Untuk sarananya. Itu area tahun depan mulai kita sentuh dan harapan pembangunan selesai di situ langsung menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Gitu. Jadi untuk mensejahterakan masyarakat juga Iya, contohnya betul, ya Pak ya betul pastinya sekali ya. ya. Karena itu menjadi sentral atau pusatnya nanti pengembangan UMKM-nya kita dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Apalagi kalau misalkan ini sudah benar-benar tidak ada pandemi, sudah selesai, itu kan selain ada wisata, kemudian budayanya juga bisa ditampilkan ya Pak ya. Bisa. Akan terbentuk ini campur sari. Ini dari anak-anak muda yang. Dari anak-anak muda juga anak ya. muda yang. Jadi bisa campur sari yang akan terbentuk. Dan itu ketika menggerakkan hati dan jiwa-jiwa para anak muda itu sebenarnya keren banget ya Pak ya. Iya, betul. Karena campur sari itu mungkin identiknya kalau sama anak muda ya jarang dilirik. Anak muda malah lebih identiknya sama yang kebarat-baratan mungkin ya. Tapi di Desa Tunggoro sendiri nih nanti bisa nih buat yang kepengen join ya kelompok campur sarianya ya. Mungkin yang nonton dari daerah Tunggoro bisa nih langsung kontekan sama Pak Kades ini ya. Oke, kalau tadi sudah sedikit dijelaskan juga oleh Pak Tunggul mengenai dukungan dari pemerintah untuk potensi-potensi di Desa Tunggoro ini. Kira-kira pastinya setiap rencana, setiap planning itu kan tidak luput dari kendala mungkin ya Pak ya. Kira-kira kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah desa nih dalam mengembangkan potensi desa yang ada? Ya, kendalanya itu banyak Pak. Saya salah satu ambil contoh ya. Kalau kendala kita untuk mengembangkan UMKM sendiri itu kita pertama terkendala dengan akses pemasarannya. Akses pemasaran, marketingnya ya Pak ya. Marketingnya ya betul. Kita coba membantu mulai dari pemasarannya. Dan kalau pengamatan sih sudah bagus. Sudah bagus dan semuanya sudah ada sertifikatnya dan izinnya. Sudah ada semuanya, tinggal kita bantu di pemasarannya. Kemudian kalau untuk dari budaya sendiri, itu yang menjadi PR sebenarnya tidak hanya saya, tapi semuanya. Semuanya bersama-sama ya Pak ya. Karena apapun kita itu harus melestarikan budaya tinggalan dari leluhur kita. Kalau bukan kita itu siapa yang akan melestarikan? Kita menyadarkan kepada teman-teman kita yang pemuda, ini loh budaya kita, ini loh harus yang kita rawat, itu loh yang harus kita lestarikan. Itu seperti itu. Oke, jadi kendala-kendalanya untuk yang pertama ada pemasaran atau marketing. Nah, kira-kira ada tidak langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah desa untuk mengatasi kendala-kendala itu satu persatu mungkin? Ya, sudah. Jadi kita tidak bisa menyentuh semuanya, tapi kita mulai dari yang paling ringan dulu. Yang paling ringan dulu. Kita mulai dari paling ringan dulu. Artinya kita mencoba menawarkan kepada teman-teman. Saya juga punya teman, saya bantu untuk memasarkannya. Alhamdulillah dari
Jawa Timur juga sempat ada yang kontak saya minta produk dari sini. Gitu. Hmm. Lanting misalnya, Nggih, kita nggih, pernah nggih. kirim ke teman saya yang ada di Jawa Timur di Kediri, itu lumayan. Jadi koneksi ya Pak ya, Iya. channelnya itu memang harus diperluas gitu ya Pak ya, Iya, dengan iya. kenalan-kenalan dulu mungkin Iya. dari teman nongkrong, besoknya teman nongkrong yang beda lagi Iya, gitu iya. ya. Iya, sekarang semakin mudah sebenarnya, Nggih, nggih, asal nggih. kita itu mau, karena kita punya HP itu kan gampang sekali. Iya betul, sangat mudah ya sebenarnya Iya, untuk sangat pemasaran ya. Selain HP juga dilengkapi dengan sosial media yang sudah Iya. begitu banyak, bervariasi gitu ya. Itu bisa diiklankan mungkin di Instagram, kemudian sosial media yang lain, itu sangat mudah. Nah, kemudian tadi Pak Tunggul selalu menyinggung tentang pemuda, anak muda. Nah, kalau untuk Karang Taruna di desa sendiri, kira-kira seperti apa Pak? Aktifkah atau seperti apa, mendukungkah UMKM-nya itu atau seperti apa Pak? Aktif Mbak, kalau Karang Taruna di Tunggul itu aktif, bagus. Dan dia itu bergeraknya di skala ini, dari olahraga, Oh, berbagai bidang ya Pak berbagai ya, bidang tersentuh ya. olahraga, terus kemudian dari seni, seni di sini juga punya seni dan budaya, itu namanya Rogo Jati itu bela diri. Oh iya iya terkenal itu, rasanya sering denger itu. Rogo Oke, Jati itu banyak teman-teman sini yang ikut senian bela diri bela itu. diri itu. Rogo Jati itu bagus, kita mendukung itu untuk dikembangkan, kemudian dari sarannya juga kita bantu agar itu semakin berkembang. Betul, jadi tidak stagnan di tempat saja ya Pak ya, tidak stagnan tapi berkembang lagi. Apalagi untuk zaman sekarang. Kalau misalkan nih Larasati kok berminat Pak, pengen ikut, itu bisa juga Boleh. Pak? Oh, Boleh. Oke, jadi tidak hanya kaum Adam saja ya, tidak Iya, cuma cowok-cowok iya. ya anggotanya. Anak saya juga perempuan yang paling gede itu ikut. Oh, Ikut Rogo oke, Jati. untuk bela diri, apalagi untuk cewek kan penting juga Penting ya Pak juga ya, itu, iya. untuk bela diri nih kalau gitu, Iya, kalau berjaga-jaga. berjaga-jaga betul. Nah, tadi sudah ada nih langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa, salah satunya Pak Tunggul sendiri ini juga ikut memasarkan ya Pak ya, Betul. terjun langsung gitu. Jadi ketika si pemilik usaha juga mau ada niat ya Pak ya, wah udah punya ini, gimana nih caranya pemasarannya, marketingnya, pakailah HP pinter kan, Iya. zaman sekarang ngomongnya HP Iya, pinter ya Pak ya, pintar. pakailah sosial media di WhatsApp ya, nggak cuma akun gosip ya Pak Iya, ya, iya, tapi iya. juga bermanfaat untuk mengiklankan produk unggulannya. Iya, Nah, betul. kira-kira berdasarkan hal-hal tadi nih yang sudah kita bahas nih Pak Tunggul nggih, sebenarnya apa sih cita-cita Bapak sendiri untuk Desa Tunggoro ini ke depannya Pak? Kalau cita-cita saya untuk Banyak. desa ini banyak Tak terhitung ya Pak ya? banyak dan Enggak. luar biasa. Kalau cita-cita itu kan dari founding father kita kan mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nggih. Ketika nanti kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, Waduh. artinya saya menggantungkan cita-cita yang luar biasa. Harapan kami bisa memajukan Desa Tunggoro. Betul. Pertama mulai dari sumber daya manusianya, kemudian di prasarananya, lingkungannya, itu cita-cita dari kami. Karena apa? Sumber dayanya itu semakin meningkat, pasti kesejahteraan akan semakin bertambah. Dan sarana pembangunan di desa juga itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi harus berjalan beriringan. Berjalan beriringan ya Pak Iya, ya, juga iya. bersinergi bersama. Posisi Tunggoro ini adalah pintu masuk Kabupaten Banjarnegara dari ujung timur. Mau tidak mau kita harus berkemas agar melihat, oh ini Banjarnegara. Betul. Bukan Tunggoro loh Mbak yang dilihat. Ketika dari Semarang misalnya, Nggih. lewat Wonosobo mau masuk ke Banjarnegara, masuk Banjarnegara, yang dilihat pasti, oh ini sudah masuk Banjarnegara. Betul. Iya, dia nggak, kalau orang luar pasti nggak tahu, oh ini Tunggoro nggak tahu. Dia tahunya Banjarnegara. Nah itu yang akan kita siapkan. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten juga mendengar dari kami, selaku warga Desa Tunggoro, untuk lebih memperhatikan Desa Tunggoro. Desa Tunggoro juga ya. Nah itu karena potensinya yang sangat kaya raya, sangat luar biasa dari segi budaya, kemudian juga ada wisata, nanti bisa dikembangkan lagi ya Pak ya. Iya. Seperti Lara tadi bilang, eman-eman banget kalau ibaratnya welcome drink kok sampai B aja. Kalau zaman sekarang kan ngomongnya B aja ya Pak, anak muda kok B aja gitu. Welcome drink ciptakannya luar biasa, Desa Tunggoro mewakili Banjarnegara. Toh nanti yang disoroti, wah keren nih Banjarnegara, gitu ya. Luar biasa sekali nih, karena memang sekarang kita masih di tengah pandemi ya Pak ya, yang masih melanda Ibu Pertiwi. Tentu menjadi keprihatinan di sanubari, tapi semangat juang tak bertepi tergambarkan dari insan-insan kebanggaan negeri. Ini salah satunya nih Pak Tunggul ini, narasumber Larasati yang dihadirkan hari ini merupakan sosok inspiratif dengan prestasi dan semoga dapat menginspirasi mitra. Senang banget Pak berbincang-bincang, singkat banget ya Pak, pengen ngobrol kemana-kemana sebenarnya ini ya. Mungkin nanti juga Larasati bisa hadir, kita teman-teman dari Suara Banjarnegara juga bisa meliput saat ruat bumi. Semoga pandemi sudah berakhir ya Pak ya. Pak Tunggul sehat selalu. Amin. Ya, semoga nanti semuanya sudah mereda pandeminya, kita kembali seperti biasa normal.
bisa mengunjungi sana nih daerah Wetan. Betul. Mungkin untuk ketika di mana X-Terminal ya Pak Iya, ya, yang akan X-Terminal dibangun Gandeng, nanti betul. tahun depan ini. Kemudian raftingnya mungkin sudah bisa dari Sudah sini ya bisa Pak ya, dalam posnya mungkin sudah ya. mudah-mudahan ya. Oke deh, nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi ya Pak Tunggul ya. Siap, Sukses siap. selalu. Amin, Semoga amin. senantiasa dilancarkan segala Amin, urusannya. amin. Untuk Terima Desa kasih. Tunggoro juga ya. Semoga warga masyarakatnya sehat selalu juga pastinya ya. Ya. Kalau di sini pastinya kan ini ya Pak, meskipun Salak sudah tidak produksi yang lebih lagi, Iya, tapi iya, sudah tidak potensi banyak. desa yang lain masih sangat Masih. dikembangkan ya. Iya, Dari masih. petani mungkin dan perkebunan yang lain juga. Oke deh. Terima kasih Mitra sudah mengikuti sajian teropong desa untuk hari ini bersama Larasati dan Kepala Desa Tunggoro. Pak Tunggul nih sudah ngobrol-ngobrol bersama Iya. Larasati, sudah bersedia ya Pak ya. Iya. Mohon maaf kalau ini ngalor ngidul jadinya, tapi saking asiknya sebenarnya. Iya, betul. Ditunggu besok-besok nonton kuda lumping. Siap. Terus kelantingnya ya Pak ya. Iya, Kelantingnya juga kelanting. ditunggu. Terima Nanti kasih. kita siapkan kelantingnya. Oke deh, buat terima di kasih banyak perjalanan. Nggih, Pak Tunggul Triwarsono. Oke. Nggih, terima kasih untuk kebersamaannya. sama-sama. Dan Larasati akhiri untuk mitra semua, jangan lupa subscribe dan like video ini di YouTube Suara Banjarnegara. Larasati pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.